Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal OSP Fisika tahun 2019 nomor 2. Nah, materi ini adalah tentang dinamika. Nah, jadi pada soal itu terdapat massa atau benda yang berpenampang lintang segitiga yang memiliki massa M1. Dia bergerak menuruni bidang miring yang diam dan licin. Perlu diingat bahwa di situ bukan hanya ada benda satu, tetapi juga ada benda 2 dan benda 3 yang di atas benda satu. Untuk benda 2 dan 3 ini, dia itu terhubung oleh katrol yang ada di atas benda satu. Jadi di sini kita disuruh mencari bahwa berapa sih persamaan A1 atau percepatan relatif terhadap bidang miring. Baiklah, yang pertama itu kita harus meninjau massa 1 dengan bidang miringnya. Kita tahu pada gambar itu M1 itu sedang menuruni suatu bidang miring yang dia diam terhadap tanah. Artinya tidak ada percepatan, dia tidak bergerak. Jadi tidak ada gaya fiktif. Kita sudah ketahui bahwa tidak ada gaya fiktif antara M1 dengan bidang lintasnya. Lalu kita cari lagi gaya-gaya apa yang kira-kira bekerja pada M1 tersebut. Pada gambar kita lihat bahwa lintasan dengan M1 itu saling bersentuhan, artinya ada gaya sentuh. Lalu tadi terdapat benda 3 dan benda 2 juga yang ada di atas benda 1 atau M1. Dan kedua benda ini juga sama-sama menyentuh M1. Artinya ada gaya sentuh antara benda 3 dengan benda 1 dan juga benda 2 dengan benda 1. Yang seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa ada gaya sentuh, di mana ini tadi bidang miring kan, dan di atasnya itu ada M1. Nah, mereka saling bersentuhan di sini. Maka terdapat gaya sentuh yang arahnya itu miring. Nanti kita akan coba menggunakan sumbu X dan Y untuk menentukan gaya sentuh yang tegak lurus dengan bidang miring nantinya. Yang kedua itu ada benda 3 dan benda 2 juga di sini, yang juga bersentuhan dengan benda 1. Nah, untuk benda 3 yang bersentuhan dengan benda 1, arah gaya sentuhnya itu ke bawah. Anggaplah saja N1 ya. Dan untuk benda 2 ini, dia bersentuhan pada sisi samping dari M1. Maka arah gaya sentuhnya itu ke kiri. Anggap saja N2. Oke, pada gambar ini tadi saya sudah bilang bahwa untuk bidang miring dan juga benda 1 itu gaya sentuhnya itu belum tegak lurus. Maka untuk mencari gaya sentuh yang tegak lurus terhadap bidang miring untuk benda 1, kita menggunakan sumbu Y dan juga X, di mana alfa atau sudut yang ada di bidang miring ini sama dengan alfa atau sudut antara N dengan sumbu Y. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa NY ini adalah N cos alpha, karena NY ini dekat dengan sudut. Sedangkan untuk sumbu X ini adalah N sin alpha. Nah, pada soal tadi kita ketahui bahwa M1 ini bergerak menurun, artinya itu ada percepatan, di mana percepatannya itu miring juga. Maka kita akan lakukan hal yang sama karena miring, jadi kita menggunakan bantuan dari sumbu Y dan juga sumbu X untuk mengetahui kalau misalnya pada percepatan pada sumbu X itu berapa dan juga percepatan pada sumbu Y itu berapa. Perlu teman-teman ketahui bahwa alfa di sini, sudut di sini itu sama dengan alfa atau sudut antara percepatan yang berhimpit antara garis percepatan dengan garis sumbu X.
Nah, sumbu X. Jadi maka A1, ini A1 saja ya, A1 X sama dengan A1 dikali cos alfa, sedangkan A1Y itu sama dengan A1 dikali sin alfa. Setelah mengetahui gaya-gaya apa saja yang berpengaruh atau mempengaruhi benda satu, maka kita akan memasukkannya dalam persamaan hukum 2 Newton. Yang kita tahu adalah sigma F itu sama dengan M dikali A. Jadi kita cari dulu satu-satu, yaitu sigma F yang sedang bekerja di sumbu X dan juga yang sedang bekerja di sumbu Y. Untuk yang di sumbu X ini tadi kita tahu bahwa terdapat gaya sentuh kan di antara benda satu dan juga bidang lintasan. Nah, NX ini arahnya itu ke kanan, maka Fx itu Nx nya plus. Kita cari tahu lagi yang bekerja pada sumbu X itu ada gaya sentuh antara benda satu dan benda dua, N2, tapi arahnya itu berlawanan dengan Nx ini tadi, jadi dikurang N2. Setelah N2 terdapat lagi gaya gaya berat W sama dengan M1 dengan G. Ini tadi lupa. Dan juga terdapat gaya tegangan tali di sini ya. Nah, terdapat gaya tegangan tali, maka ini arahnya ke kiri, maka kita kurang sama dengan M1 A1X. Setelah pada sumbu X, kita juga mencari tahu gaya apa saja sih yang berperan pada sumbu Y. Nah, jadi sigma FY itu sama dengan MY M1 dikali A1Y. Oke, di sini. Maka kita cari mana yang arahnya ke atas atau yang ke bawah. Di sini tadi ada W, dia ke bawah. Jadi negatif W. Lalu ada NI, gaya sentuh antara benda satu dan benda dua yang arahnya ke bawah, jadi dia negatif juga. Setelah itu juga terdapat tegangan tali yang dia arahnya ke bawah, jadi ya dikurang juga sama dengan M1 A1Y. Nah, pada sumbu X kita mendapatkan persamaan satu, yaitu ini, dan juga pada sumbu Y kita juga mendapatkan persamaan kedua, yaitu ini. Maaf, tadi terjadi sedikit kesalahan. Untuk Fy pada M1 itu terdapat tambahan gaya yang bekerja, yaitu gaya sentuh di sumbu Y. Jadi Ny dikurang N1 dikurang W atau M1 dikali G dikurang dengan tegangan tali sama dengan M1 dikali A1Y. Setelah tadi kita mencari gaya yang apa saja gaya yang berpengaruh atau berperan pada M1, maka kita akan meninjau lagi gaya apa saja yang mempengaruhi benda 2 dan 3. Untuk saat ini kita akan membahas untuk benda 2 dulu. Untuk benda 2 dan benda 3 itu
bidang lintasannya itu berbeda dengan benda satu tadi, di mana bidang lintasan benda satu miring dan juga dia itu diam terhadap tanah, jadi tidak bergerak, tidak ada percepatan. Lain halnya dengan benda 2 dan benda 3 di sini, yang bidang lintasannya itu adalah benda satu, yang dia tadi kita tahu pada soal sedang melaju menurun. Artinya ada pergerakan, ada percepatan. Maka terdapat gaya fiktif atau gaya semu. Maka untuk mencari gaya apa saja yang bekerja pada sumbu X dan Y untuk massa 2 itu adalah sigma F sama dengan massa 2 M2 dikali A21, di mana A21 ini adalah percepatan fiktif. Di dalam soal itu kita tahu bahwa permukaan benda satu itu licin. Begitu juga permukaan benda 3 dan 2. Otomatis, jika ditinjau dari M2 atau benda 2, itu percepatannya akan ke bawah. Yang memiliki arti percepatan pada benda 2 itu hanya terjadi di sumbu Y saja, namun tidak terjadi di sumbu X, sehingga A21X itu senilai dengan 0. Setelah meninjau percepatannya, kita akan meninjau gaya apa saja yang berperan di massa 2. Di situ kita tahu bahwa M1 dan M2 itu saling bersentuhan sehingga ada gaya normal atau gaya sentuh di sana yang arahnya itu ke kanan senilai N2, dan juga karena massa 2 itu tergantung, maka ada juga tegangan tali dan juga gaya beban. Sedangkan untuk gaya fiktif sendiri memiliki arah ke sebelah kiri, yaitu berlawanan dengan gaya normal di M2. Sama seperti M1 tadi, kita harus mencari dulu gaya apa saja yang berperan di sumbu X dan Y, dan kita dapatkan hasil seperti pada layar. Untuk M3 itu juga memiliki gaya fiktif karena M1 yang berperan sebagai bidang lintasannya memiliki percepatan, artinya bergerak. Dengan percepatan fiktifnya itu hanya bernilai di sumbu X, sedangkan Y-nya tidak. Logikanya gini, ketika M2 itu bergerak atau percepatannya itu ke bawah, karena dalam sistem Cartol itu M3 dengan M2-nya itu terhubung dengan tali, maka ketika M2 itu turun ke bawah dengan percepatan tadi minus B, yang M3 itu juga memiliki percepatan tapi tertarik secara horizontal di sumbu X yang nilainya sama dengan yang percepatan M2 tadi, namun bernilai positif B. Pada M3 juga memiliki beban, yaitu M3 dikali percepatan gravitasi. Lalu tadi ada gaya fiktif kan? Gaya fiktifnya itu berlawanan dengan arah tegangan tali. Kalau arah tegangan talinya itu ke kanan, maka gaya fiktifnya itu akan ke kiri. Jadi M3 dikali A1X. Sedangkan gaya sentuh antara benda 1 dan 3 memiliki arah ke atas, yaitu senilai N1. Sehingga dari gaya-gaya yang bekerja pada M3 itu, kita bisa menentukan gaya yang bekerja pada sumbu X dan juga bekerja pada sumbu Y. Sehingga didapatkanlah persamaan ke-5 dan ke-6. Jadi dari meninjau benda 1, benda 2, dan benda 3, kita mendapatkan 6 persamaan, seperti pada layar. Persamaan pertama dan kedua kita dapatkan dari meninjau benda pertama. Persamaan 3 dan 4 kita dapatkan dari tinjauan benda kedua, dan persamaan 5 dan 6 kita dapatkan dari meninjau benda ketiga. Untuk persamaan ketiga itu kita bisa ubah menjadi N2 sama dengan M2 dikali A1 cos alpha. Begitu juga untuk persamaan ke-6, kita bisa mengubahnya menjadi N1 sama dengan M3 dikali G dikurang
M3 dikali A3 sin alfa. Setelah kita mengetahui nilai N1 dan juga N2 lewat persamaan 6 dan juga persamaan 3, kita bisa memasukkan nilai N1 dan N2 itu ke persamaan 1 dan 2. Untuk nilai N2 itu kita masukkan ke persamaan 1 ya, bukan persamaan 3. Maka dihasilkanlah N sin alfa dikurang M2 A1 cos alfa dikurang T sama dengan M1 A1 cos alfa. Lalu kita kalikan dengan cos alfa, hasilnya adalah N cos alfa sin alfa dikurang M2 A1 cos kuadrat alfa min T cos alfa sama dengan M1 dikali A1 cos kuadrat alfa. Itu merupakan persamaan ke-7. Lalu untuk N1 itu kita masukkan ke persamaan kedua. Jadi nilainya adalah N cos alfa dikurang dalam kurung M3 dikali G dikurang M3 dikali A3 sin alfa tutup kurung dikurang M1 dikali G dikurang T sama dengan minus M1 A1 sin alfa. Maka dari persamaan baru tersebut kita kalikan dengan minus sin alfa sehingga persamaannya menjadi min N sin alfa cos alfa ditambah M3 dikali G sin alfa ditambah M3 A3 sin alfa kuadrat ditambah M1 G sin alfa ditambah T sin alfa sama dengan M1 dikali A1 sin kuadrat alfa. Untuk persamaan 7 dan 8 yang baru kita dapat nantinya akan ditambahkan. Ketika persamaan 8 dan 7 ditambahkan, ada beberapa variabel yang saling menghilangkan. Contohnya seperti N cos alfa sin alfa. Itu saling menghilangkan dengan min N sin alfa cos alfa. Maka hasilnya adalah min M2 A1 cos kuadrat alfa dikurang T cos alfa plus M3 G sin alfa ditambah M3 A3 sin kuadrat alfa ditambah M1 G sin alfa ditambah T sin alfa sama dengan M1 A1 dalam kurung cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Dari sana kita bisa menyederhanakan lagi bentuknya untuk mendapatkan persamaan ke-9 seperti pada layar. Lalu kita akan kembali lagi ke persamaan 4 dan 5 untuk mendapatkan persamaan ke-10. Untuk percepatan fiktifnya kita misalkan dengan variabel B. Jadi untuk persamaan keempat itu kita kalikan dengan M3. Sedangkan untuk persamaan kelima itu kita kalikan dengan M2. Lalu kita tambahkan agar bisa menghilangkan variabel M3 M2B. Hasil sederhana penyederhanaan dari pertambahan persamaan 4 dan 5 itu adalah T sama dengan M2 dikali M3 per M3 ditambah M2 dalam kurung G dikurang A1 dalam kurung lagi sin alfa dikurang cos alfa tutup kurung. Itu merupakan persamaan ke-10. Dari persamaan 10 dan 9 inilah kita bisa mengetahui nilai A1 yang ditanyakan pada soal. Caranya ialah dengan memasukkan persamaan ke-10 ke persamaan 9. Dan nanti hasil yang kita dapat adalah A1 sama dengan M2 kali M3 dalam kurung G dalam kurung lagi sin alfa dikali cos alfa tutup kurung dikurang dengan A1 dalam kurung 1 dikurang 2 cos alfa dikali sin alfa dibagi dengan dalam kurung M3 ditambah M2 tutup kurung dan dalam kurung lagi cos kuadrat alfa dikali M1 ditambah cos kuadrat alfa dikali M2 ditambah sin kuadrat alfa dikali M1 ditambah sin kuadrat alfa dikali M3. Dan itulah besar percepatan.